warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karma Palu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 2, kelompok 3 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Siti Robiah Wahdaniah Herman, SIP MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi menjelaskan arti demokrasi, ciri-ciri demokrasi, nilai-nilai demokrasi, prinsip dan jenis demokrasi, dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu menjelaskan arti demokrasi, ciri-ciri demokrasi, nilai-nilai demokrasi, prinsip dan jenis demokrasi, dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi juga berasal dari kata demos dan kratos, yang dimana demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Dalam demokrasi, keputusan politik dibuat dengan memperhatikan kehendak mayoritas dan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia menjadi dasar bagi tatanan pemerintahan. Ada pula ciri-ciri dari demokrasi, yaitu 1. Kedaulatan rakyat. Demokrasi memberikan hak kekuasaan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam proses pemilihan umum dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. 2. Kebebasan berpendapat. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara, seperti setiap individu memiliki hak menyuarakan pendapatnya, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik tanpa takut dihukum atau dibatasi. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya. Negara demokratis memiliki sistem hukum yang adil dan independen untuk melindungi hak-hak individu. 4. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi melibatkan pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilihan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan tanpa adanya intimidasi dan kecurangan. 5. Pemerintahan yang terbatas. Demokrasi memiliki pemerintahan yang terbatas, yang artinya kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Nilai-nilai demokrasi meliputi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, menghormati dan melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan, mematuhi ketertiban konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, memisahkan kekuasaan, akuntabilitas yang menjamin para pemimpin bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, mendukung transparansi, melindungi minoritas, serta negosiasi dan kompromi untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan. Nilai-nilai ini bersama-sama membentuk dasar prinsip-prinsip demokrasi yang dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi mencakup partisipasi aktif warga, perlindungan hak asasi manusia, pemilihan umum, keadilan hukum, pemisahan kekuasaan, ketertiban konstitusional, akuntabilitas pemimpin, transparansi pemerintahan, perlindungan minoritas, dan kemampuan negosiasi
negosiasi serta kompromi. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja untuk sistem pemerintahan demokratis yang mengutamakan hak individu, partisipasi publik, dan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis demokrasi yang berbeda. Di antaranya yang pertama demokrasi representatif, yaitu warga negara memilih perwakilan mereka untuk mengambil keputusan politik di dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Keputusan dibuat oleh para wakil yang dipilih. Yang kedua, demokrasi langsung, yaitu warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara perwakilan. Pemungutan suara langsung digunakan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, demokrasi parlementer, yaitu kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen dan pemimpin eksekutif seperti Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, demokrasi presidensial, yaitu kekuasaan eksekutif terpisah dari parlemen dan kepala negara yaitu presiden, dipilih secara langsung oleh rakyat dan presiden memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat. Yang kelima, demokrasi konsensus, yaitu keputusan politik dibuat melalui konsensus atau kesepakatan bersama antara berbagai kelompok atau partai politik. Yang keenam, demokrasi deliberatif, yaitu fokus pada dialog dan diskusi yang mendalam untuk mencapai kesepakatan. Keputusan yang dihasilkan melalui pertimbangan bersama dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu. Yang ketujuh, demokrasi sosial, yaitu kombinasi antara prinsip-prinsip demokrasi politik dengan penekanan pada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Dan yang kedelapan yaitu demokrasi elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam proses demokrasi. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem demokrasi Pancasila yang mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diadaptasi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan ideologi nasional. Adapun beberapa aspek pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu 1. Pemilihan umum. Warga negara secara berkala memilih perwakilan mereka di berbagai tingkatan seperti pemerintah, presiden, anggota parlemen, dan pejabat lainnya. 2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum musyawarah di desa atau di kelurahan. 3. Kebebasan berpendapat. Warga negara memilih kebebasan untuk menyatakan pendapat atau berpendapat sesuai dengan prinsip demokrasi. 4. Pelindungan hak asasi manusia, yaitu meningkatkan kesadaran dan upaya untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. 5. Keterbukaan dan transparansi, seperti upaya untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintah untuk mengurangi korupsi dan memastikan akses informasi publik. Terakhir, pendidikan politik, peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik dan kampanye pendidikan politik. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai tantangan termasuk korupsi, ketidaksetaraan, dan isu-isu sosial politik lainnya. Namun, negara terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.